Doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa ja'alna minas sholihin. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berilah kami pemahaman, dan jadikanlah kami termasuk orang yang soleh. Rabbi sroh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar kami memahami perkataan kami. Allahumma ja'alna mimma yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber pembimbing Dr. Januar spesialis paru konsultan atas waktu yang telah diluangkan untuk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, langsung saja mari kita sama-sama mendengar pembacaan buku Fisiologi Respirasi bab 2 yang akan dipresentasikan oleh Dr. Aseng. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Januar Habibi, spesialis paru. Eh, Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan pembacaan buku bab 2 mengenai ventilasi. Untuk pendahuluan pada bab ini, ventilasi merupakan proses pergerakan udara dari atmosfer ke alveoli dan sebaliknya, sehingga memungkinkan pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Ventilasi merupakan tahap awal dalam sistem pernapasan yang memungkinkan oksigen masuk ke tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan. Paru sendiri memiliki saluran napas seperti tabung, yaitu bronkus yang berfungsi sebagai penghantar udara. Sebagian udara hanya mengisi saluran ini dan tidak mencapai alveoli, yang dikenal dengan ruang rugi. Pada slide ini ditunjukkan diagram paru yang memperlihatkan jenis volume dan aliran udara. Eh, pada diagram ada beberapa jenis volume dan aliran udara. Yang pertama itu ada volume tidal berjumlah 500 mililiter. Selanjutnya ada total ventilasi 7.500 mililiter. Selanjutnya ada volume ruang rugi yaitu 150 mililiter. Nah, untuk eh, total ventilasi yang berjumlah 7.500 merupakan ventilasi semenit. eh, itu adalah udara total yang dihirup atau dihembuskan setiap menit. Nah, volume tidal ini, eh, volume total ventilasi ini didapat dari rumus frekuensi nafas dikali ventilasi tidal. Pada buku ini dijelaskan 500 mililiter dikali 15 kali kali pernafasan sehingga didapat ventilasi dengan volume 7.500 mililiter per menit. Selanjutnya ada volume alveolar. Di sini dijelaskan volume alveolar itu berjumlah 5.200 5.250 mililiter per menit. Nah, ini didapat dari rumus frekuensi nafas dikali ventilasi tidal dikurang ruang rugi. Volume tidal dikurang ruang rugi. Nah, untuk ruang rugi sendiri di sini berjumlah dengan volume 150 mililiter. Sehingga untuk frekuensi ventilasi alveolar ini didapat dari rumus frekuensi nafas dikali volume tidal dikurang ruang rugi. Di sini dijelaskan dengan dengan perhitungan 15 kali
500 dikurang 150 mililiter sehingga didapat ventilasi alveolusnya sekitar 5.250 mililiter per menit. Nah, untuk volume ruang rugi sendiri merupakan suatu volume yang berada di saluran nafas namun tidak terjadi pertukaran gas. Biasanya tidak mencapai alveoli. Nah, untuk volume alveolus ini adalah merupakan suatu parameter parameter kunci untuk pertukaran gas lebih penting dibandingkan dengan ventilasi semenit atau ventilasi total karena volume alveolus ini berlangsung berkaitan dengan efisiensi pertukaran gas atau yang kita kenal dengan difusi. Selanjutnya ada beberapa volume dan kapasitas paru yang perlu kita ketahui. Eh, yang pertama itu ada volume tidal, merupakan udara yang dihirup atau dihembus saat bernafas normal. Selanjutnya ada kapasitas vital, itu jumlah udara yang masih bisa dihembuskan maksimal setelah inspirasi maksimal. Ada volume residu, yaitu jumlah udara yang berada di paru setelah ekspirasi maksimal. Ada kapasitas residu fungsional, itu jumlah udara yang ada di paru setelah ekspirasi biasa. Dan terakhir itu ada kapasitas total paru, yaitu volume paru maksimal setelah inspirasi penuh. Nah, di sini dijelaskan beberapa volume dan kapasitas paru sendiri yang bisa diukur menggunakan spirometri dan yang tidak bisa diukur dengan spirometri. Volume dan kapasitas paru itu dapat membantu memahami pergerakan gas ke paru. Nah, dengan pemeriksaan ini kita tahu apakah pergerakan atau volume dan kapasitas paru itu mengalami gangguan atau tidak dari pemeriksaan spirometri. Ini untuk volume paru sendiri dibagi dua itu ada statis dan dinamis. Kalau untuk volume statis itu pengukuran tidak bergantung dengan waktu. Nah, sebagian volume statis ini tidak bisa diukur dengan spirometri, namun bisa diukur dengan beberapa teknik seperti teknik delusi gas atau eh, body plethysmograph. Nah, di sini beberapa volume dan kapasitas yang bisa diukur dengan spirometri. Kalau untuk yang spirometri itu kita bisa mengukur vital kapasitas seperti volume tidal. Namun kalau seperti untuk total lung capacity itu tidak bisa kita ukur dengan spirometri. Begitu dengan kapasitas fungsional residu. Dan volume residu juga tidak bisa kita ukur dengan eh, spirometri. Sehingga perlu teknik lain untuk memeriksa. Nah, ini dijelaskan beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk pengukuran kapasitas residu fungsional dengan eh, delusi helium. Nah, di sini dijelaskan pemeriksaannya menggunakan gas helium. Gas helium ini tidak larut dalam darah dalam spirometri. Prinsipnya helium tidak larut dalam darah, tetap di paru dan alat. Konsentrasi helium ini akan berubah setelah bercampur dengan udara. Untuk pemeriksaan delusi helium ini dia hanya mengukur volume yang berhubungan langsung dengan saluran nafas. Dia tidak bisa mengukur seperti udara yang terjebak. Ini diagram atau gambar di samping menunjukkan yang C1 itu konsentrasi awal helium. Kalau C2 ini konsentrasi air helium atau yang sudah bercampur dengan udara yang di paru-paru. Kalau yang C1 ini dia heliumnya masih di alat gitu. Jadi belum dihirup. Kalau yang C2 ini udah terhirup. Jadi udah bercampur dengan volume udara yang ada di paru. Nah, kalau V1 itu volume spirometri, kalau V2-nya ini adalah volume VRC-nya atau volume
fungsional residu capacity. Di sini ada persamaan yang bisa kita gunakan untuk mengukur kapasitas residu fungsional, yaitu V2 sama dengan V1 kali C1 kurang C2 dibagi C2. Dari perhitungan ini kita bisa menentukan eh, kapasitas residu fungsional atau VRC. Selanjutnya, eh, VRC juga atau eh, kapasitas residu fungsional itu bisa kita hitung dengan body plethysmograph. Itu cara kerjanya, subjek duduk dalam kotak tertutup, bernapas melalui mouthpiece. Saat mencoba menarik napas dengan airway tertutup, jadi volume paru akan naik dan tekanan dalam kotak juga akan naik. Nah, saat menarik nafas, dia melawan jalan napas yang tertutup. Perubahan tekanan udara di kotak diukur menggunakan hukum Boyle, di mana P kali tekanan dikali volume itu tetap konstan pada suhu suhu yang konstan. Artinya bila volume berkurang, tekanan akan meningkat dan sebaliknya. Nah, dari penjelasan ini sehingga didapatlah rumus untuk rumus dalam kotak itu P1 V1 sama dengan V2 dikali V1 dikurang eh, volume yang sudah dihirup. Selanjutnya ada yang untuk rumus untuk paru itu V3 V2, V2 sama dengan V4 dikali V2 tambah V4. Ya ini ya kalau untuk yang paru ini V4-nya itu volume yang dihirup. Kalau untuk yang V kotak itu volume yang dihembuskan. Jadi yang dikurang, makanya dia yang dihembuskan jadi berkurang dari paru-paru itu, makanya tandanya kurang. Kalau yang dalam paru itu karena kita menghirup jadi rumusnya ditambah. Jadi dari rumus ini kita bisa menentukan volume residu fungsional, kapasitas residu fungsional. Nah, ini tadi saya dari awal slide yang pertama sudah saya jelaskan juga untuk volume dan volume paru dan ventilasi itu tadi ada ventilasi total dari rumus itu kita dapat sekitar 7.500 mililiter per menit. Terus ada ventilasi atau ruang rugi itu sekitar 150 mililiter. Selanjutnya ada ventilasi alveoli sekitar 5.250 mililiter per menit. Ini ada ventilasi alveolar. Ventilasi alveolar ini adalah jumlah udara yang benar-benar mencapai alveoli dan ikut pertukaran gas atau yang kita kenal dengan difusi. Jadi di sini yaitu oksigen dan karbon dioksida. Namun tidak semua udara yang kita hirup itu ikut pertukaran gas karena sebagian tertahan di ruang rugi ya tadi yang berjumlah 150 mililiter per menit. Nah, cara pengukuran ventilasi alveolar ini salah satu dengan cara dengan melihat karbon dioksida yang dihembuskan di ruang rugi, tidak ada pertukaran gas sehingga hampir tidak ada karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida yang kita keluarkan berasal dari alveoli. Nah, persamaannya volume karbon dioksida sama dengan volume alveoli dikali VaCO2. Di sini dijelaskan jika ventilasi alveoli turun, karbon dioksida dalam darah naik, yang biasa kita kenal dengan hiperkapnia. Jika ventilasi naik, jadi karbon dioksidanya turun. Jadi berlawanan atau berbanding terbalik untuk mekanisme ini. Eh, Jika ventilasi alveolar naik, jadi PCO2-nya turun atau sebaliknya, jika ventilasi alveolarnya turun, PCO2-nya naik. Nah, dari persamaan ini kita dapat bisa kita hitung dengan ventilasi alveolar itu volume karbon dioksida dibagi tekanan karbon dioksida di arteri dikali konstan. Maksudnya ada ruang rugi yang seperti yang saya sudah jelaskan volumenya sekitar 150 mililiter.
Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti bertambahnya saat inspirasi dalam, dipengaruhi oleh ukuran tubuh dan postur, dan struktur paru atau parenkim paru. Nah, ruang rugi ini dapat dinilai dengan metode Fowler, berdasarkan pengukuran nitrogen dalam gas ekspirasi setelah menghirup 100% oksigen. Nah, ini metode penghitungan dari volume ruang rugi anatomi menggunakan metode Fowler. Jadi, subjek atau pasien menghirup 100% oksigen sekali, selanjutnya gas diekspresikan dianalisis untuk kadar nitrogennya. Saat ekspirasi dimulai, nitrogen sama dengan 0%, hanya ada oksigen murni di ruang rugi. Konsentrasi nitrogen mulai naik saat udara dari alveoli keluar dan bercampur dengan udara di ruang alveoli. Nah, pada diagram ini menjelaskan eh, saat ekspirasi itu, saat inspirasi dalam, eh, oksigen itu biasanya, nah kalau untuk yang grafik ini dia menunjukkan konsentrasi dari nitrogennya. Jadi dengan grafik ini kita bisa menilai ruang rugi anatomi dengan metode Flower. Selanjutnya ada ruang rugi alveoli. Nah, ruang rugi alveoli ini merupakan terjadi eh, ventilasi udara masuk, eh, namun tidak ada pertukaran atau difusi gas yang terjadi karena tidak adanya aliran darah di kapiler sekitar alveoli. Selanjutnya ada ruang rugi fisiologi. Ini merupakan gabungan dari ruang rugi anatomi dan ruang rugi alveoli yang tidak berkontribusi terhadap pertukaran atau difusi. Nah, metode pengukurannya menggunakan metode Bohr. Prinsip bahwa semua karbon dioksida yang dihembuskan berasal dari udara alveoli dan udara dari ruang rugi tidak mengandung karbon dioksida. Nah, pada individu sehat, ruang rugi fisiologi itu hampir sama dengan ruang rugi anatomi. Namun pada eh, individu yang parunya tidak sehat, ruang fisiologi itu bisa lebih besar karena tadi ruang rugi alveolinya itu juga bisa meningkat karena tadi tidak ada pertukaran gas karena tidak gangguan dari mungkin dari parenkim ataupun ada gangguan dari pembuluh darah seperti itu yang ada di alveoli, ataupun ada seperti emboli, obstruksi kronis. Nah, untuk pengukuran dari ruang rugi fisiologi ini bisa kita hitung dengan rumus volume ruang rugi dibagi volume tidal eh, sama dengan tekanan pada CO2 di arteri dikurang tekanan karbon dioksida rata-rata udara ekspirasi dibagi dengan tekanan karbon dioksida di arteri. Sehingga dengan rumus ini kita bisa menghitung volume ruang rugi fisiologis. Nah, semakin besar selisih eh, karbon dioksida karbon dioksida, maka semakin besar ruang ruginya dari hasil perhitungan dari rumus ini. Nah, ini untuk perbandingan metode Fowler dan Bohr. Fowler itu dia untuk mengukur ruang rugi anatomi, kalau Bohr itu mengukur ruang rugi fisiologi, termasuk ruang rugi alveoli yang tidak berfungsi. Nah, pada kondisi normal, ruang rugi anatomi sama dengan fisiologi, namun pada penyakit paru, nah ruang rugi fisiologi bisa meningkat karena ventilasi dan perfusi bisa terganggu atau tidak seimbang. Nah, ini perbedaan ventilasi di paru. Nah, distribusi ventilasi tidak merata kalau untuk di paru. Nah, bagian tubuh yang paling bawah atau basal itu ventilasinya lebih baik, sedangkan untuk bagian atas atau apikal itu ventilasinya lebih sedikit. Nah, pengaruh posisi itu beberapa hal ini dipengaruhi oleh posisi tubuh. Seperti berdiri itu ventilasinya lebih besar di bagian basal atau bagian paru bawah. Kalau berbaring itu
perbedaannya berkurang atau penjelasannya merata, menyebar, ataupun posisi miring paru bagian bawah penjelasannya lebih besar. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti gravitasi atau perbedaan tekanan intrafleura atau perbedaan komplain dari alveolinya. Jadi grafik ini menunjukkan makin ke bawah dia maka ventilasinya itu makin bagus gitu. Kalau makin ke atas itu ventilasinya makin kecil. Karena itu pe- dipengaruhi gravitasi, perbedaan tekanan intraveolar, perbedaan komplain alveoli. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya eh, serahkan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum, terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Dokter Aseng atas presentasinya. Izin dok, apakah dilanjut? Baik dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan materi mengenai fisiologi bab 4, eh, yaitu bab 5 yaitu ventilasi perfusi oleh Dokter Muhammad Ridwan Benedik. Kepada Dokter Muhammad Ridwan, saya sudah terlihat.
Mohon maaf, Dok, ada gangguan. Masih terputus, Dok. Silakan dilanjutkan, Dok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya kepada Dokter Ridwan. Izin dok, selanjutnya apakah tanya jawab atau langsung diskusi arahan dokter? Boleh dulu diskusi, coba diskusi. Diskusi dulu aja. Baik, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke tahap diskusi ke, kepada teman-teman P3DS sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan melalui fitur Zoom. Oh ya, kalau yang bab 9 ready, lepaskan aja. Belum ya? Yang Senin belum ya? Belum dokter. Oh, ya udah nggak apa. Soalnya kita masih punya banyak waktu soalnya. Ya udah, boleh lanjut diskusi. Baik, saya persilahkan kepada Dokter Dede Hidayat untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dokter? Eh, izin bertanya kepada penyaji Dr. Aseng. Tadi kan Dr. Aseng menjelaskan tentang volume residu yang ingin saya tanyakan untuk saat ini. Bagaimana peran volume residu dalam mempertahankan stabilisasi alveoli melalui mekanisme biomekanik paru, serta apa implikasi klinis yang timbul apabila terjadi peningkatan volume residu secara patologis terhadap fungsi ventilasi dan pertukaran gas. Terima kasih, moderator. Terima kasih atas pertanyaannya kepada presenter Dokter Aseng. Apakah sudah jelas dok? Baik, sudah jelas dok. Baik, silakan dijawab dokter. Baik, saya izin menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Tadi bertanya tentang volume residu, eh, bagaimana dia menjaga stabilitas ya dok, dan juga menanyakan bagaimana sih patologis atau efeknya jika volume residu meningkat. Nah, kalau yang dari yang saya baca itu kalau untuk volume residu eh, merupakan volume udara yang tersisa di paru setelah ekspirasi maksimal. Nah, fungsi utamanya itu dia mencegah alveolus kolap atau biasa kita kenal dengan kelainan pada atelektasis. Juga dia menjaga kontinuitas pertukaran gas, juga menjaga kestabilan tekanan intrapulmonal. Eh, Namun pada kondisi patologis itu volume residu itu bisa meningkat. Misalnya pada kasus-kasus penyakit obstruktif seperti PPOK, nah bisa terjadi air trapping atau gas yang terjebak ataupun paru menjadi hiperinflasi sehingga dia menyebabkan efisiensi ventilasi itu menurun. Akibatnya kapasitas vital menurun, beban ventilasi alveolar juga terganggu, beban kerja pernapasan juga akan meningkat. Nah, secara klinis, jadi peningkatan dari volume eh, residu itu merupakan suatu indikator penting menunjukkan adanya obstruksi kronik dan berhubungan dengan derajat keparahan penyakit. Jadi kalau dalam kondisi normal itu dia fungsinya untuk menjaga alveoli tidak kolap, terus menjaga kontinuitas pertukaran gas, stabil, untuk menstabilkan tekanan intrapulmonal. Namun pada kondisi patologis tadi yang seperti pada kondisi PPOK dia eh, sebaliknya bisa meningkatkan eh, eh, kapasitas vital menurun, terus ventilasi alveolar juga terganggu. Nah, seperti yang kita ketahui untuk volume residu itu bisa meningkat pada kondisi-kondisi yang memang ada penambahan dari ruang fisiologis, ada gabungan antara ruang rugi anatomi
dan ruang rugi alveolus. Kalau alveolus tadi kan eh, ventilasinya udara bisa masuk ke alveoli, namun tidak terjadi difusi karena tadi mungkin gangguan dari vaskularnya, tidak ada fungsi difusi di situ, Dok. Yang saya baca seperti itu. Mungkin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Dokter Dede. Apakah ada tanggapan, Dok? Baik, terima kasih Dokter Aseng atas penjelasannya. Yang saya pahami juga, saya setuju dengan Dr. Aseng bahwa volume residu itu memiliki peran yang menjaga untuk stabilisasi alveolo dan memastikan pertukaran gas berlangsung secara berkelanjutan. Namun apabila terjadi mekanisme patologis, justru akan berdampak negatif dengan menyebabkan salah satunya air trapping, kemudian hiperinflasi dan gangguan ventilasi perfusi. Jadi bisa disimpulkan bahwa keseimbangan volume residu menjadi faktor penting dalam mempertahankan fungsi paru yang maksimal. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah ada penanya kedua. Izin, Dok, apa kami lanjut ke pertanyaan kedua, Dok? Ya, lanjut silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya persilakan kepada Dr. Muhammad Iqbal Nur untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih untuk presentasinya, Dr. Aseng. Izin bertanya, Dok. Tadi dokter membahas terkait ruang rugi ya, Dok. Yang ingin saya tanyakan jika seorang pasien dengan emboli paru, Dok, menunjukkan peningkatan ruang rugi fisiologis, terus bisa minta dijelaskan terkait mekanisme terjadinya ruang rugi alveolar dan implikasi terhadap ventilasi perfusi, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, saya persilakan kepada Dr. Aseng untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dokter Iqbal. Tadi bertanya tentang kasus ya, Dok, emboli paru yang bisa menunjukkan peningkatan ruang rugi fisiologis. Jadi yang saya baca sih ruang rugi fisiologis itu bisa meningkat jika ada peningkatan dari ruang rugi alveolar sendiri. Nah, tadi ditanya juga tentang implikasi ini terhadap ventilasi perfusi. Nah, seperti yang kita ketahui untuk eh, perfusi yang bagus itu terjadi ketika udara masuk ke alveoli dan terjadi difusi. Namun ada kondisi tertentu seperti pada pertanyaan Dr. Iqbal tadi, pada kondisi emboli paru, eh, ada sumbatan pada aliran darah di daerah alveoli sehingga walaupun udaranya atau gas mencapai alveoli, tapi tidak terjadi uh, perkusi. Jadi tidak ada akses untuk gas itu masuk ke pembuluh darah karena tadi ada sumbatan pada kasus emboli. Nah, akibatnya darah yang tidak terjadi difusi itu ke dalam darah ini akan meningkatkan karbon dioksida, tidak dapat dieliminasi secara elektif sehingga dapat menumpuk eh, karbon dioksida itu bisa menumpuk eh, di tubuh sehingga bisa kita kenal dengan gangguan hiperkapnia. Nah, peningkatan ruang rugi fisiologis ini dia juga menurunkan efisiensi ventilasi serta potensi terjadinya tadi hipoksia dan hiperkapnia. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan kebutuhan ventilasi meningkat untuk mempertahankan eliminasi karbon dioksida. Mungkin yang saya pahami seperti itu, Dok. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Dr. Iqbal. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Dr. Aseng. Jadi kalau misalkan yang saya tangkap dari jawaban Dr. Aseng, jadi memang rugi alveolar ini terjadi ketika alveolinya terisi udara tidak dapat mengalirkan udara ya, Dok.
Jadi seperti yang tadi mungkin kasus emboli paru. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan pertukaran gas tidak berlangsung efektif ya dok. Terus meningkatkan mungkin risiko dari ventilasi perfusi. Terus akibatnya dapat terjadi hipoksemia tadi, hiperkapni dan peningkatan kebutuhan ventilasi untuk mempertahankan fungsi dari pernapasan. Terima kasih Dokter Aseng atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga oleh Dr. Bagus Kusuma. Saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Izin bertanya dokter kepada dokter Ben tadi menjelaskan tentang hipoksemia. Nah, hipoksemia tadi yang saya pahami salah satunya itu akibat dari SAN ya dok ya. Jadi yang saya pahami itu tadi kan SAN itu masalahnya tuh di ventilasi. Jadi perfusinya itu hanya meminta saja tanpa mengangkut dari oksigen itu. Nah, berarti apabila kalau misalkan kita memberikan terapi oksigen pada kasus-kasus yang kita curigai SAN ini, dok, berarti tidak akan berpengaruh terhadap perbaikan oksigen ya, dok ya? Atau bagaimana ya, dok ya? Mohon penjelasannya, dokter. Baik, dok, terima kasih, dok. Berarti misalkan kita memberikan oksigen dan kita mengecekannya, berarti pengecekan PO2-nya selanjutnya dengan melalui AGD dok ya untuk memastikan apakah pasien berespons atau tidak dengan pemberian oksigen untuk menentukan apakah hipoxemia karena stunting atau bukan ya, dok. Terima kasih dok. Baik, selanjutnya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan kepada Dr. Vera. Baik, terima kasih moderator. Izin saya bertanya kepada penyaji Dr. Ben. Izin bertanya dok mengenai tekanan oksigen parsial tadi dok pada dari udara ke jaringan. Jadi tadi gambar menjelaskan bahwa hipoventilasi secara drastis menurunkan PO2 di tingkat alveolus dan jaringan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau pada kondisi klinis nyata, dok, apakah tubuh memiliki mekanisme adaptasi atau kompensasi tertentu untuk menjaga pasokan oksigen ini tetap ke jaringan, meskipun terjadi penurunan tekanan parsial tersebut, dokter? Terima kasih, dok. Baik, kepada Dr. Vera, apakah ada tanggapan?
Baik, terima kasih dok penjelasannya. Izin menyimpulkan dok, berarti terdapat mekanisme kompensasi ya dok untuk menjaga pasokan oksigen ke jaringan tetap stabil meskipun terjadi penurunan tekanan parsial tersebut ya dok. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kepada teman-teman P3DS, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai kedua materi tadi yang telah dijelaskan? Saya persilakan kepada Dr. Raudatul untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Izin bertanya kepada presentan kedua, Dr. Ben. Tadi di gambar itu ada gambar perubahan rasio ventilasi perfusi ya. Kalau tidak salah itu gambar C ya dok ya. Nah di gambar C itu ventilasi perfusi itu tidak terhingga sehingga menunjukkan ventilasi tanpa perfusi atau yang disebut dengan dead space. Nah selain emboli paru yang masif, kondisi klinis apa lagi yang sering kita temukan yang dapat menyebabkan pergeseran grafik ke arah seperti gambar tersebut? Dokter, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Rauda, apakah ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya, Dokter Ben. Berarti ARDS yang menggunakan ventilasi mekanik dengan PEP itu yang terlalu tinggi menjadi kondisi lain yang menyebabkan pergeseran grafik ke arah kanan berarti dok ya. Karena tekanan alveolus yang berlebihan itu dapat menjepit kapiler paru sekitarnya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Izin dokter, mungkin selanjutnya arahan dan umpan balik dok. Izin dokter, masih termute dok. Oke. Apa terdengar suara saya? Terdengar dok. Oke. Baik, terima kasih untuk presentasinya Aseng dan Ben ya. Jadi ini kan ilmu dasar tentang oksigen. Jadi pada prinsipnya adalah oksigen itu merupakan suatu obat ya. Jadi kan kita sering dengar istilah terapi oksigen, artinya ya terapi gitu ya. Yang namanya terapi itu tentu ada indikasi, ada kontraindikasi. Jadi kalau kita ingin memberikan terapi, kita harus tahu dulu nih, kenapa kita berikan oksigen gitu ya. Karena sering kali di lapangan, terutama di IGD, nanti teman-teman akan sering tuh menemukan teman-teman dokter umum atau GP pasien yang datang dengan sesak langsung dikasih NRM kadang 15 gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya begitu kita cek AGD ternyata PO2-nya terlalu tinggi. Nah, jadi kadang-kadang tidak semua pasien sesak itu obatnya oksigen. Gitu ya. Kemudian oke, kalau tadi misalnya ada beberapa yang nanya tadi ya tadi peran volume residu ya, peran volume residu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Aseng ya, satu untuk menjaga supaya alveolus nggak kolaps gitu ya. Kemudian juga yang juga cukup penting adalah supaya kita punya apa ya artinya, kita punya ancang-ancang gitu. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya setiap kita bernapas itu semua oksigen habis, semua udara dalam paru itu habis. Pasti kita akan butuh usaha yang lebih maksimal buat
gitu ya, buat mengembangkan paru. Sedangkan kalau misalnya si paru sudah terisi dengan volume residu, sudah ada bekal menggembung sedikit, kita pun tidak terlalu butuh usaha yang lebih banyak untuk bernapas gitu ya. Nah, kemudian kalau kondisi-kondisi yang tadi terkait dengan shunt tadi yang sering kita temukan adalah apa namanya, emboli paru ya, emboli paru. Tapi yang juga sering terjadi adalah pada kasus-kasus edem paru. Jadi contohnya saya beberapa kali dapat pasien dari depan dari IGD dibilang nih asma atau PPOK gitu ya. Pasien kok menginya cukup cukup persisten ya menginya. Udah diberikan bronkodilator, diberikan apa lama segala macam gitu ya. Dikasih steroid kok nggak hilang-hilang menginya. Ternyata begitu dikaji ulang, masalah utama adalah ada edem paru. Jadi kan bisa kita bayangkan kalau misalnya di dalam satu satu toraks kita gitu ya airnya berlebih, itu kan juga secara secara nyata dia juga akan mengkompres si RW kita gitu ya. Sehingga walaupun kita udah kasih bronkodilator, kita kasih steroid untuk berusaha ngebuka, sedangkan ada dorongan dari luar, ya itu juga akan percuma. Makanya pasien-pasien seringkali menginginnya itu perbaikan setelah kita berikan furosemid gitu ya. Begitu cairannya kita kuras, kita keringkan, si RW atau si saluran napas yang tadinya kedorong dan jadi constrict, begitu airnya dibuka, dilepaskan, si RW pun ikut-ikut kebuka gitu ya. Nah, untuk lain-lain sih secara umum udah disampaikan oleh Aseng dan Ben ya udah cukup baik gitu ya. Ini ilmu dasar yang perlu banget kita kita terus ulang-ulang kita baca ya. Seperti saya katakan di depan tadi, kita tidak harus selalu buru-buru memberikan terapi oksigen pada pasien sesak. Kita harus pastikan dulu nih, apa yang bikin dia sesak. Apakah dia sesaknya karena hipoksemia? Apakah dia sesaknya karena CO2 yang terperangkap dan seterusnya gitu ya. Ya seringkali pasien-pasien PPOK di IGD diberikan oksigen tinggi ya tahu-tahu pingsan, pingsan. Bingung dokternya, dok kok pingsan dok, dikasih oksigen yang tadinya sesak kok malah pingsan. Padahal begitu kita cek lagi CO2 narkose, oksigennya masuk, tapi karena dia tidak punya kemampuan untuk membuang CO2, CO2-nya menumpuk sehingga jadi CO2 narkose. Begitu barangkali dari saya. Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmu dan arahannya. Selanjutnya, jika Ya, tidak ada kita agenda, kapan itu ya, spirometri ya? Itu kan enakan kalau bisa bareng aja tuh si teori dan praktek ya, jadi supaya sekalian. Ah, ah, oke. Hari Senin jam kosong jam berapa? Full kosongnya. Iya. Berarti hari itu kosong semua ya? Cuman saya doang ya yang ngajar ya? Tadi yang 12 kedua apa tuh? Kosong.
Kalau siangnya jam 12 ke 2. Oh, jurnal ya? Siapa yang baca? Oh, gitu ya. Oke. Nanti saya kabari deh, ya. Dan terima kasih di balik itu kan tadi kan kita kan kalau kayak baca textbook kan juga nggak lama ya. Ini kita 2 topik mesti jam 12 ini udah kelar nih. Jadi mungkin kita usahakan Senin itu ya mudah-mudahan bisa semua rampung deh. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, nanti saya kabari lagi ya. Oke, betul sih. Ya, silakan moderator. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas bimbingannya kepada Dr. Januar Spesialis Paru Konsultan dan kepada presenter Dr. Asim dan Dr. Ridwan dan seluruh teman-teman rekan PPDS yang telah menyimak perkuliahan kita pada pagi ini. Sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'iduka ma'alam tanah fardathu ilaina inda hajatina wala tunsi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih dokter.